Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai adat istiadat pernikahan Batak Simalungun. Simalungun adalah suku asli dari Provinsi Sumatera Utara yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Leluhur suku ini berasal dari daerah India Selatan. Sepanjang sejarah suku ini terbagi menjadi beberapa kerajaan. Marga asli dari penduduk Simalungun adalah Damanik dan 3 marga pendatang yaitu Saragi yang merupakan marga dari Bupati Simalungun, JR Saragi, Sinaga, dan Purba. Kemudian marga tersebut menjadi 4 marga terbesar di Simalungun. Pada zaman dahulu, orang-orang lebih menggunakan bahan alami. Contohnya, bedak. Bedak terbuat dari tepung beras, tepung kunyit, dedak halus, yang menyesuaikan dengan warna kulit pengantinnya itu sendiri. Lalu, pada pewarnaan bibir, mereka cenderung menggunakan merah tua atau merah bata sebagai pewarna bibir utama dengan cara memanfaatkan daun sirih yang dikunyah lumayan lama bersamaan dengan kapur sirih. Lalu pada alis dan eyeliner, orang zaman dahulu cenderung menggunakan warna yang hitam atau sangat gelap dengan bentuk yang tegas, agar fitur wajah terlihat jelas di bawah tata rias tradisional mereka, memanfaatkan arang bekas pembakaran ataupun tempurung kelapa. Eyeshadow pada zaman dahulu terbuat dari arang atau batok kelapa dengan warna yang gelap agar menampilkan bentuk kelopak mata yang indah serta terlihat tajam dan tegas. Pada riasan zaman sekarang, bedak sudah sangat berkembang dan sudah memiliki banyak shade untuk kulit pengantin itu sendiri. Lalu, pewarnaan pipi masih tetap sama dengan warna pink, tetapi bahannya jauh lebih awet untuk digunakan pada acara pernikahan. Pada bagian bibir, orang-orang zaman sekarang cenderung mengaplikasikan warna yang lebih berani. Contohnya saja memakai warna nude atau ombre atau tetap merah menyala merah bata. Lalu pada bagian alis, orang zaman sekarang cenderung menggunakan bentuk yang tetap, tegas, serta warna yang gelap agar mengaplikasikan fitur wajah mereka. Eyeshadow pada riasan zaman sekarang lebih menggunakan berbagai warna, tetapi masih banyak juga yang menggunakan warna gelap untuk menampilkan keindahan mata yang tegas dan tajam. Tetapi sekarang lebih ditambahkan highlighter atau shimmer. Pakaian pengantin pria, yang pertama ada gotong. Gotong yaitu semacam tudung yang dipakai di kepala bapak yang melambangkan pimpinan atau kedewasaan. Yang kedua, hiou. Hiou dililitkan melingkari tubuh, diatur sedemikian rupa sehingga rambu-rambunya kelihatan di bagian depan, menghadap ke kiri si pemakai, mulai dari batas pinggang sampai ke mata kaki. Yang ketiga, suri-suri si birong. Suri-suri si birong mengandung makna adanya rasa tanggung jawab. Suri-suri si birong hanya dikenakan kaum bapak atau laki-laki saja. Keempat, ada kutang. Baju pria Simalungun disebut kutang. Kutang adalah baju panjang yang sering berwarna hitam. Baju kutang memiliki hiasan bordir yang mengelilingi lengan dan pinggang. Hiasan ini dapat menggambarkan status sosial seseorang. Baju kutang juga sering dipadukan dengan sarung. Yang kelima, sepatu. Dalam adat Simalungun, secara tradisional, pengantin pria tidak mengenakan sepatu, melainkan bertelanjang kaki atau menggunakan sendal pada saat upacara perkawinan. Namun, pada zaman sekarang, pengantin pria hanya mengenakan sepatu formal biasa. Yang keenam, keris. Penggunaan keris dalam konteks pernikahan bukan hanya sebagai bagian dari pakaian, tetapi juga merupakan wujud dari pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Simalungun. Pakaian pengantin wanita. Yang pertama ada bulang. Pakaian dipakai di kepala, penutup atau tudung yang dibuat dari hasil tenunan khas Simalungun yang berarti keibuan. Yang kedua, suri-suri. Suri-suri yaitu jenis hiou, hasil tenunan Simalungun yang mengandung makna adanya rasa tanggung jawab. Suri-suri ini dipakai sebagai hiou, kadang-kadangan atau selendang yang disandang pada bahu sebelah kanan. 3. Hiou. Hiou merupakan hasil tenunan Simalungun yang dipakai sebagai penutup badan yang mengandung makna atau arti supaya tetap sehat, jasmani, dan rohani. Keempat, ada tumang. Pakaian ini memiliki lengan panjang dan dihiasi dengan bordiran yang kaya makna, menggambarkan keindahan alam, mitos, dan budaya suku Simalungun. 5. Rantai buah banban. Rantai buah banban digunakan sebagai aksesoris untuk memberikan kesan indah. 6. Sinoko. Sinoko atau kalung merupakan aksesoris tambahan yang terbuat dari emas ataupun perak, berbentuk bunga dan semacamnya, diletakkan di luar pakaian. 7. Gondit. Gondit atau sabuk merupakan
ikat pinggang yang berbahan dari kain hiou atau ulos. 8. Golang. Golang atau gelang digunakan untuk memberikan kesan elegan untuk pengantin wanita. 9. Tintin atau cincin. Cincin dalam budaya Simalungun merupakan bagian dari perhiasan yang digunakan dalam pakaian adat untuk menunjukkan status sosial, kekayaan, serta keindahan, terutama bagi perempuan dan pengantin pada upacara adat. Yang ke-10 ada sepatu. Pengantin wanita biasanya tidak menggunakan sepatu formal seperti yang dikenal modern, melainkan mengenakan alas kaki. Namun seiring berkembangnya zaman, pengantin wanita menggunakan sepatu modern pada umumnya. Pranika Simalungun. Yang pertama ada pajabu persahapan atau mangarisika atau meminang. Tahap pertama ini adalah momen kedua keluarga saling bertemu, memperbincangkan atau membuat rencana tahap pernikahan selanjutnya seperti tanggal dan waktu yang tepat. Yang kedua ada marhori-hori dinding. Pembicaraan lebih lanjut mengenai kesepakatan pernikahan termasuk mahar atau sinamot dan detail lainnya. Dilakukan secara tertutup antara kedua keluarga inti. Yang ketiga ada marhusib. Marhusib adalah kelanjutan dari marhori-hori dinding, yaitu marbisi atau keputusan yang akan dihasilkan di tahap selanjutnya yang sudah ditentukan dari sekarang, seperti mengenai kesepakatan pernikahan, termasuk sinamot yang dilakukan secara tertutup antara kedua keluarga inti. Yang keempat ada marhata sinamot atau partadingan, yang merupakan pembahasan resmi mengenai jumlah sinamot dan persyaratan lainnya seperti jumlah ulos tohonan. Sinamot atau partadingan sebagai bentuk penghormatan dan pertanggungjawaban ke pihak orang tua atas anak perempuan yang akan dinikahi. Yang kelima ada pudun saut. Kedua belah keluarga sepakat dan sudah menentukan waktu martupol dan pemasu-masuan. Yang keenam ada martupol. Acara pertunangan di mana kedua calon pengantin mengikat janji di hadapan pendeta dan jemaat gereja. Penandatanganan persetujuan pernikahan yang selanjutnya akan dilakukan pemberitaan oleh gereja kepada jemaat atau ting-ting. Yang ketujuh ada martonggoraja, suatu kegiatan prapesta acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta atau acara atau sibolakan ama, membicarakan persiapan pernikahan bersifat teknis dan non-teknis. Adat pernikahan Simalungun. Yang pertama ada pemberkatan pernikahan yang dilakukan di dalam gereja. Acara pemberkatan nikah di Batak Simalungun disebut pemasu-masuan, yang dimana pasangan menerima berkat dari pendeta dan mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Prosesi ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara adat yang telah disepakati sebelumnya, seperti marhori-hori dinding dan martupol. Mengulosi adalah tradisi adat Batak yang berarti mengalungkan kain ulos kepada seseorang yang melambangkan doa restu, kasih sayang, dan perlindungan. Si togol gowarna, si togol dabo, dia malakna lagu nadabo. Sarupa do itu orang onando, hati hamar gati. Ase manorto, maramio, nama salida, jana martondo, marana poru. Ay, matong. Hidup, lihat. Pasca pernikahan Simalungun.